Namaku Joko. Aku bekerja sebagai pegawai supermarket. Jadwal kerjaku sering mengalami perubahan yaitu shift malam dan pagi. Shift pagi mulai jam 7.30 sampai jam 15.30. Shift malam jam 15.30 sore sampai pukul 11.30 malam. Karena aku berasal dari desa, aku kos di rumah Ibu Agatha yang terletak di kota dekat tempatku bekerja. Tempat kos Ibu Agatha cukup luas dengan 15 kamar, di mana 13 di antaranya sudah terisi. Penghuni kos terdiri dari 8 pria dan 5 wanita. Kamar untuk laki-laki dan perempuan dipisahkan dengan pintu masing-masing. Tante Agatha tinggal bersama ponakannya yang masih kuliah, sedangkan suaminya, seorang pelaut, jarang pulang. Tante Agatha adalah sosok yang baik hati dan sangat peduli dengan penghuni kos. Jika ada keluhan mengenai kondisi kos, Tante Agatha selalu cepat tanggap dan berusaha memperbaiki masalah tersebut. Dia juga memiliki paras yang cantik dan kulit putih bersih. Selain menjalankan kos, Tante Agatha juga memiliki usaha online menjual berbagai baju. Dia sering sibuk melayani pesanan dan membalas pesan dari pelanggan melalui handphone dan laptop. Karena kesibukannya, Tante Agatha kadang meminta bantuanku saat aku libur dari pekerjaan di supermarket. Saat itu, aku membantu Tante Agatha mengemas baju-baju yang akan dikirim ke pelanggan. Meskipun membantu ini menambah beban kerja, aku merasa senang bisa meringankan tugas Tante Agatha. Selain itu, sebagai imbalannya, aku mendapatkan uang tambahan yang sangat berarti untuk menambah penghasilanku. Suatu saat aku dimintai tolong untuk membantunya sampai larut malam. Ibu kos hanya memakai daster tipis. Saking tipisnya bagian sensitif miliknya bisa saya lihat secara samar-samar. Sebagai lelaki normal, jiwaku bergejolak tidak karuan. Ibu kos bahkan lupa duduk yang benar, terlihat barangnya yang menjadi idaman para kaum laki-laki. Aku semakin bergejolak saja, ingin menikmati keindahan di depan mata itu. Ponakan ibu kos kebetulan sedang pulang kampung. Jam sudah menunjukkan jam 11 malam. Pekerjaan belum selesai. Aku masih membantu Bu Kos sambil mencuri-curi pandang melihat barang Ibu Kos di balik dasternya. Suatu saat aku bertatap muka dengan Ibu Kos. Jantungku berdegup kencang dan terongku meronta-ronta tidak karuan. Ibu Kos hanya tersenyum saja. Bantu aku sampai selesai ya, nanti saya sesuatu, semoga kamu suka, kata Ibu Kos. Aku bertanya-tanya, kira-kira apa ya hadiahnya? Tidak usah repot-repot Bu, saya ikhlas bantu Ibu kok, jawabku. Aku masih sibuk menyelesaikan pembungkusan barang-barang dagangan Ibu Kos. Kira-kira jam 12 malam, aku selesai membantu kerjaan Ibu Kos. Kemudian saya diberi hadiah oleh Ibu Kos, bungkusan cukup besar dan dibungkus rapi. Sepertinya bungkusan itu sudah dipersiapkan jauh-jauh hari. Aku mengucapkan terima kasih dan balik ke kamar kos. Sebelum balik ke kamar kos, barang Ibu Kos yang ada di balik daster, ternyata kelihatan lagi. Aku jadi deg-degan dan gejolakku semakin tidak karuan. Semua itu berhasil aku redam. Setelah sampai di kamar kos, aku buka isi bungkusan itu. Dan isinya adalah baju dan celana. Baunya harum sekali dan membius saya menuju obsesi liar tentang Ibu Kos. Aku hanya bisa membayangkan saja tentang barang punya Ibu Kos. Tentu nikmat sekali kalau barang itu bisa aku nikmati. Setelah saya buka lebih mendalam, ternyata ada lipatan kertas. Tulisannya berbunyi begini, nanti kalau libur lagi kamu ke ruangan saya lagi ya. Dan di bagian bawah ada stempel bibir merah milik Ibu Kos. Kertasnya berwarna pink dan berbau harum sekali. Saya bertanya-tanya, kira-kira maksudnya apa tulisan ini? Setelah libur, saya menuju ruangan Ibu Kos. Tetapi situasi sangat sepi, bau ruangan sangat harum dan membangkitkan gairah. Tiba-tiba dari dalam kamar, ada suara Ibu Kos. Yuk masuk saja, nggak apa-apa. Saya kemudian masuk kamar dan melihat Ibu Kos memakai baju minim. Setelah masuk kamar, aku disuruh menutup pintunya. Ibu Kos menyuruh aku duduk di tempat tidurnya. Jiwa laki-lakiku bergejolak keras, terongku meronta-ronta tidak terkendali. Ibu Kos ternyata memahami ini semua. Ibu tahu, kalau selama ini kamu punya obsesi dengan Ibu kan? Aku mengangguk sambil malu-malu. Kamu tidak usah khawatir, semua obsesimu akan segera terwujud. Belum sempat aku berkata-kata, Ibu Kos secara gesit mencopti semua barang yang menghalangi milik saya. Aku pun disuruh mengepasi barang milik Ibu Kos.
Akhirnya baik aku maupun ibu kos sudah tidak ada barang yang menghalangi. Obsesiku yang selama ini terpendam, akhirnya tersalur dengan lancar. Ibu kos bilang kalau barangnya sudah lama tidak tersentuh oleh suaminya. Kamu adalah pengganti suamiku ya. Nanti uang kosmu gratis saja, tidak usah membayar. Sejak itu, kalau aku libur selalu diajak olahraga bercocok tanam sama ibu kos. Ibu kos sangat agresif dan liar ketika berolahraga bercocok tanam. Aku benar-benar menikmati surga dunia. Ibu kos sangat lihai dalam memancing obsesiku agar selalu menggebu-gebu. Aku menerapkan lagu Pak Tani ketika masih SD, yaitu cangkul, cangkul yang dalam. Ibu kos mendesah endah membuat adrenalinku terpacu untuk mencangkul ladang ibu kos. Dan akhirnya ibu mendesah kuat sekali ketika air keranku muncrat dengan sangat kuat. Akhirnya aku terkulai dan tertidur pula sampai pagi. Ketika bangun pagi, aku melihat ibu kos hanya berbalut handuk keluar dari kamar mandi. Aku pun ingin mencangkul lagi, ibu kos dengan senang hati melayani. Pergumulan jilid 2 ini benar luar biasa. Kegiatan bercocok tanam terhenti ketika suami ibu kos pulang. Saya pun tahu diri dengan tidak mendekat ke ibu kos. Selama suaminya pulang, ibu kos menunjukkan gelagat biasa-biasa saja. Tidak ada rasa semangat seperti pengantin baru. Dan suaminya selalu pergi bersama teman-temannya. Ketika suaminya sudah pergi berlayar lagi, aku dipanggil ibu kos. Ibu kos mengatakan kalau suaminya dingin di tempat tidur. Suaminya sepertinya ogah-ogahan menjalankan ritual mencangkul ladang. Ibu kos pernah mendapat informasi dari kawannya kalau suaminya punya wanita lain. Tetapi ibu kos tidak peduli akan sikap suaminya itu. Ibu kos menganggap itu kabar burung saja. Ibu kos mengatakan kalau sekarang sudah ada penggantinya untuk mencangkul ladangnya. Aku juga heran sama suaminya, ibu kos yang cantik dan gemoy begitu dibiarkan terlantar. Ketika suaminya kembali kerja, aku dan ibu kos rutin melakukan kegiatan mencangkul ladang. Ladang yang tadinya kering, sekarang sudah basah kembali. Tanaman di ladang yang semula kering sekarang sudah kelihatan subur kembali. Bahkan ibu kos sering memberikan suplemen agar staminaku tetap terjaga, untuk memberikan yang terbaik untuk ibu kos. Ibu kos begitu gembira ketika ladangnya sudah mulai basah tidak kering kerontang seperti musim kemarau. Aku pun semangat jaga stamina agar selalu siap mencangkul dan menyirami ladang ibu kos. Aku kadang juga berpikir, sampai kapan semua ini akan berakhir? Sulit rasanya kalau harus mengakhiri dengan ibu kos. Ibu kos benar-benar memberikan pengalaman yang luar biasa. Suatu hari, saya mendapat kabar dari orang tua kalau orang tua dari pacarku menanyakan kelanjutan hubunganku dengan pacarku tersebut. Aku bingung menghadapi masalah ini. Di kampung sudah pada tahu kalau aku sudah menjalin kasih dengan pacarku yang bernama Fatima. Aku harus meninggalkan ibu kosku yang telah memberikan kenikmatan luar biasa. Akhirnya aku terus terang pada ibu kos bahwa saya sudah punya pacar di kampung. Dalam waktu dekat mungkin segera akan menikah. Di luar dugaanku, ternyata ibu kos tidak keberatan. Ibu kos selalu siap bila barang yang mau dipakai. Bahkan sebelum pulang ibu kos menawarkan dirinya untuk perang tanding terakhir. Aku pun setuju dan perang tanding berlangsung seru. Semua strategi yang dimiliki ibu kos, dikeluarkan semua. Saya tidak menduga ternyata ibu kos masih mempunyai jurus pamungkas. Aku benar-benar seperti di awan surga yang penuh kenikmatan luar biasa. Akhirnya aku harus pulang kampung untuk menikah dengan pacarku. Aku lupakan ibu kosku.